Apa hukumnya minum susu kuda liar? Saya naik kuda jinak, dipegang 4 orang. Bisa pula orang ini memeras susu kuda liar. Mau jumpa saya, mana orang yang bisa memeras susu kuda liar? Sedangkan kuda jinak mau pecah kepala orang di sipaknya. Bagaimana hukum mahar emas yang disimpan dan jarang dipakai? Apakah dikenai zakat mal? Emas punya ibu, subang, anting, gelang, rantai, cincin, gigi, tidak ada zakatnya. Menurut jumhur ulama, tak ada zakatnya sampai beratnya 200 misqal. 200 misqal itu 200 dinar. 200 dinar itu 850 gram, sekilo kurang seon setengah. Kalau ada anting ibu beratnya sekilo kurang seon setengah, asal dipakai merah muko, itu baru kena zakat. Kalau tak sampai, tak ada zakatnya. Ini menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, 3 mazhab. Tapi ada ustadz kemarin ceramah, katanya keluarkan sekali seumur hidup. Itu mazhab Hambali. Balik dari sini, cabut rantai, cabut cincin, cabut gelang, cabut gigi, timbang. Berapa gram semuanya? Keluarkan sekali seumur hidup. Saya condong kepada pendapat ini. Kenapa? Kalau ditunggu sekilo kurang seon setengah, nanti ibu pulang pakai pendapat yang ini. Saya sebutkan di sini dua-duanya supaya tak bingung kalau ada ustaz penceramah, tak ada tuh zakatnya. Berarti pendapat ini ada zakatnya, keluarkan seumur hidup sekali. Berarti dia pakai pendapat mazhab Hambali. Sebelumnya saya minta maaf karena pertanyaan saya tak terkait dengan kajian. Apa hukum permainan dadu? Dadu sama catur haram menurut mazhab Hanafi. Apa sebabnya haram? Karena satu, mubazir waktu. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Kita menerima tamu aja tak sempat, saking kan sibuknya. Sampai dari Padang jam 4, tidur sebentar, sholat subuh jam 7 masuk kelas, keluar jam 8.45, masuk kelas jam 9, masuk lagi jam 10.30, habis itu sholat zuhur, masuk lagi jam 2, habis itu pulang ke rumah, mandi istirahat, baru berangkat lagi pengajian. Sampai kawan mau datang ke rumah pun, mohon maaf aku bukan menolak tamu, tak ada lagi waktu. Dia bisa pula santai. Mubazir waktu ini. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir ini saudara setan. Yang kedua, melalaikan sholat. Hayya 'alas shalah. Melalaikan sholat. Fawailul lil musallin. Neraka jahanam wail bagi mereka yang melalaikan sholat. Apa hukum uang gaji dari masjid? Imam Masjidil Haram Abdurrahman Sudes digaji oleh kerajaan. Imam Sultan Hasan al-Bolkiah digaji. Khatib, ustadz, guru agama, imam, muazzin, dari mana diambil gajinya? Dari Baitul Mal. Tempat solat Baitullah, tempat harta Baitul Mal. Isi Baitul Mal zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang. Malam-malam Umar bin Khattab keliling kampung, nguping, mendengar ada ibu-ibu masak, klontang, klonteng, klontang, klonteng, klontang, klonteng. Kau masak apa? Masak batu. Kenapa batu kau masak? Anakku menangis dari tadi. Kalau aku tak masak, dia menangis terus. Kalau aku pura-pura masak batu, maka tertidur dia. Oh, kenapa kau masak batu? Gara-gara Umar bin Khattab tak adil. Dia tak kenal yang bertanya ini Umar bin Khattab. Karena waktu itu belum ada YouTube.
Datang Umar bin Khattab ke Baitul Mal, diambilnya gandum, dipikulnya, langsung diantarnya. Nih dari Umar bin Khattab, Baitul Mal, diambil dari 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Pak Ustadz, saya ingin tahu, sebenarnya Pak Ustadz orang Melayu apa orang Minang? Oh, dek ambo ceramah Batang Wasawa. Itu baru mendanga ambo ceramah di Padang. Kalau ibu danga ceramah ambonan di Jogja Batang, pripun kabare? Apik. Wis pirang-pirang dina ora teko kene ya. Bingung ya orang apa. Masalahnya saya pernah berdebat sama teman. Saya pernah bilang Ustadz adalah orang Melayu. Dia ada pula bilang orang Ustadz tu Batak Ustadz tu. Aku sebenarnya orang Batak, cuma sudah lama di Jogja, maka tak kentara lagi Batakku. Biniku pun kupanggil Zeng. Rupanya bilang Jeng. Saya orang Melayu. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Saya orang Melayu. Saya ingin bertanya, apa hukumnya menggemari menyukai film Korea? Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir, maka tontonlah qori-qoriah. Cari di YouTube qoriah. Banyak qoriah di sana. Bagi anak-anak gadis qoriah. Yang anak lajang jangan menengok qoriah. Ayatnya tak ingat, muka qoriah itu ingat. Yang lajang tontonlah qori-qori. Nah, nih, jangan lagi ditonton itu sinetron Korea itu. Rusak, nanti pas mau sakaratul maut datang dia ramai-ramai. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakaratul maut nanti. Pas kita sedang datang artis-artis Korea, Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, datang semua. Datang orang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Datang dari kalau tidak percaya, gue lah. Dalam hadis Nabi, menasihati dan mengkritik penguasa yang zalim adalah wajib. Dalam sistem demokrasi sekarang, sejak diterbitkannya Perpu Ormas, ulama dikriminalisasi, bahkan ada yang ditangkap. Ormas Islam HTI dibubarkan, FPI menyusul. Apakah kita wajib menolak Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017? Kemarin kuliah umum Fakultas Syariah dihadiri Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra, pakar hukum. Di situ lengkap sekali bahwa umat Islam menyalurkan aspirasinya lewat DPR supaya menyuarakan, umat Islam menyuarakan suara-suaranya lewat wakil-wakilnya. Kalau wakilnya macet, mandat, tidak bersuara, maka dalam dunia demokrasi dia harus, bahasa Malaysianya tunjuk perasaan, bahasa kitanya unjuk rasa, bahasa Arabnya muzaharah, zahara, menampakkan rasa yang ada di dalam. Jadi dalam dunia demokrasi itu biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan unjuk rasa tak boleh, loh, kita kan tinggal di negeri demokrasi. Dalam dunia demokrasi, salah satu cara menunjukkan ketidaksukaan terhadap sesuatu adalah dengan cara tunjuk perasaan, unjuk rasa, muzaharah. Kalau anti dengan nama unjuk rasa, maka dibuat istilah yang lain, aksi damai. Tidak ada rumput yang mati, tidak ada sampah. 7 juta orang berkumpul di Monas, bisa tak ada sampah sama sekali, bersih. Ini kan luar biasa.
Rasulullah mengabarkan akan ada penduduk neraka yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Berarti penduduk neraka itu besar-besar Pak Ustaz. Iyalah, gigi geraham sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu sebesar apa Pak Ustaz? 7 kilometer panjangnya. Lalu kenapa disebut orang di neraka itu besar? Kalau orang di neraka sebesar ini dibakar, kan cepat habisnya. Kalau orang di neraka giginya sebesar Bukit Uhud dibakar, kan lama habisnya. Maknanya apa? Azabnya besar. Kalau gigi gerahamnya sebesar Bukit Uhud, berarti lubang hidungnya lebih besar dari. Azabnya luar biasa. Itu yang mau diceritakan. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka hancur, gosong, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Begitulah terus menerus. Terus berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Makanya kita mengaku waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Rasulullah mengabarkan bahwasanya jika sengaja meninggalkan sholat dikatakan kafir. Lalu bagaimana jika seorang ayah seperti itu? Apakah tetap boleh menjadi wali nikah anaknya? La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, 2 orang saksi yang adil. Walinya adil, saksinya adil. Adil itu lawannya fasik. Orang yang tak sholat secara terus menerus bisa kafir, bisa fasik. Kau kenapa tak sholat? Aku malas sholat ini.